Di video kali ini, sesuai judul, aku bahas tentang kenapa sih susah banget cari kerja di zaman sekarang, ya kan? Kalau kita melihat kembali ke masa-masa sebelumnya, mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mungkin zaman-zamannya orang tua kita waktu masih muda gitu. Itu tuh kayak mudah banget cari kerja, yang penting kita tamat sekolah aja gitu. Dulu orang tuaku pernah cerita, ibu pernah cerita kalau jadi guru itu mudah banget waktu itu. Jadi PNS itu cukup mudah, tidak sesulit sekarang. Juga pernah punya kolega yang cerita kalau 5 atau 10 tahun yang lalu saat mereka cari kerja di Batam especially itu kayak mudah banget. Jadi mereka mudah banget milih. Jadi mereka bisa milih kerjaan gitu, kayak kalau di suatu company mereka ngerasa nggak cocok lingkungannya, salary-nya dan lainnya, mereka bisa mudah jump ke company lain yang juga selalu akan buka lowongan kerja gitu. Dan opportunity ini nggak terbuka lebar untuk zaman kita sekarang ya, apalagi zaman Gen Z, dimana kalau dalam ekonomi katanya itu adalah bonus demografi, dimana banyak banget usia-usia produktif from 20 to 30 atau 40 yang ada di tahun ini gitu. Dan dapat ini juga memberikan beberapa dampak positif dan juga dampak negatif. Yang mana berdampak positifnya, bonus demografi ini banyak banget anak mudanya, which is negara kita akan menjadi negara yang sangat produktif gitu, dan income-nya akan naik. Tetapi di side negatifnya itu adalah para pencari kerja atau tenaga kerja ini sangat-sangat overload, yang tidak sebanding atau tidak balance dengan lowongan kerja yang ada di Indonesia sekarang. So ini akan membuat kita sedikit masuk akal kenapa cari kerja di zaman sekarang itu susah banget, apalagi yang notabene kayak cuman punya ijazah dan baru lulus. It's kinda scary and challenging. So that's why kalau kalian selalu mikir kayak kok saya cari kerja susah banget sekarang, ya itu make sense karena banyaknya orang-orang yang juga cari kerja, banyaknya overload atau orang-orang yang di usia produktif yang juga mencari pekerjaan yang sama kayak kita gitu. Sedangkan kesempatan bekerja atau lowongan pekerjaan di Indonesia sekarang ini tidak sanggup memenuhi permintaan itu. Sekarang banyak banget dinas ketenaga kerjaan ngirim para pekerja atau anak-anak muda seperti kita yang masih di usia produktif untuk bekerja di luar negeri, seperti ke Jepang, ke Korea, untuk menjadi TKI atau tenaga kerja Indonesia di sana. But I think this is a good, ini juga salah satu strategi yang cukup baik juga sih, karena Indonesia belum bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja sekarang karena opportunity yang sedikit, dan mau nggak mau kita bisa alihkan atau kita bisa disalurkan ke luar negeri atau negara-negara yang memang memerlukan tenaga kerja lebih, dan juga mereka di sana sedikit banget source untuk mendapatkan tenaga kerja gitu. Nah, as you know guys, di Jepang dan di Korea itu kan kayak lagi banyak banget usia-usia yang sudah tidak produktif ya di sana, karena ya satu dan lain hal negara-negara mereka tingkat kelahirannya rendah, tetapi banyak anak-anak muda yang memilih untuk tidak mau menikah dan memiliki anak. So that's why sekarang itu mereka sangat krisis manusianya gitu. Sedangkan kita kelebihan manusianya. Itu sangat berbanding terbalik ya kan. So mereka butuh orang-orang yang bekerja di sektor-sektor tenaga seperti kayak di perkebunan, di peternakan, di bagian pabrik and anything else. Dan sedangkan di Indonesia itu tuh udah cukup membludak, dan kalian bayangin seperti yang aku pernah bilang di Batam sendiri ya, karena aku punya pengalaman di sini, untuk jadi operator, which is itu adalah operation bagian dasar dari suatu perusahaan yang sedang
suatu perusahaan yang sedang berproduksi itu aja kayak kualifikasinya itu tinggi banget gitu. Kayak aku pernah dapet harus bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga tinggi badan, berat badan, semuanya kayak strict gitu, karena mereka bisa memilih tenaga kerja banyak gitu yang mau kerja di tempat mereka, dan mereka bisa memilih dan memilah yang mana mereka mau dan yang mana yang enggak gitu. So untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang nonton video aku dan juga sedang mencari pekerjaan pertama atau pengen beralih profesi, aku harap kalian semua sih, nggak harus kalian, aku juga sendiri, walaupun aku udah kerja tapi nggak akan menutup kemungkinan untuk aku bisa di replace kapan aja sama orang lain karena udah nggak bisa memenuhi kriteria gitu. So that's why we need to always we have to always update our skills. Kalau mungkin kalian udah kerja, jangan terpaku di sana aja, jangan terlena sama zona nyaman. We have to upgrade our skills, we have to see the trends. Kita harus melihat perkembangan zaman dan ikut mengupgrade diri, mengupgrade skills yang seharusnya kita miliki sehingga kita bisa tetap compete, kita bisa tetap exist di dunia kerja gitu. Kalau kita memang pengen bekerja di dunia profesional. Mungkin untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan dan fresh graduate, aku tahu it's really hard of course, karena ini nggak mudah gitu. Saingan kita tuh banyak banget dari teman-teman sangkatan kita, teman-teman di seluruh Indonesia, dan juga mungkin senior-senior kalian yang udah terjun di dunia pekerjaan sebelumnya. Mungkin hal yang bisa aku kasih masukan yaitu upgrade skills, make your own value, sehingga perusahaan bisa memilih kamu untuk bisa bekerja di perusahaan mereka. Or the simple things, it's not that simple actually. Another way gitu, kalau kalian ngerasa kayak kayak kalau nyari kerja susah itu, mungkin aku ingin membuat my own project dengan bekerja bekerja di internet, ataupun kalian pengen make your own business. Aku juga sangat support hal itu, karena nggak bisa dipungkiri kalau sekarang itu susah gitu cari kerja karena overload, dan juga kebanyakan skill kita sama orang lain ya 11-12 gitu kan. Gak ada hal yang cukup menonjol sehingga itu membuat kompetisinya cukup tinggi gitu. Ujung-ujungnya yang menang ya juga orang yang punya orang dalam gitu, karena kompetisinya value-nya sama, dan ujung-ujungnya yang mungkin yang good looking gitu. Atau kita bisa tetap berdoa sama Tuhan mungkin ya, karena udah takdir kita, probably it will make another change. Pastilah, karena kita selalu doa sama Tuhan dan ternyata itu rezekinya gitu. Tapi menurutku kalau hanya berdoa dan berharap aja is not enough. We still have to improve our skills, dan juga we still have to have to know, kita harus tetap sadar diri kalau kita tuh di level mana sih sebenarnya, kita itu value-nya di dunia kerja itu seberapa gitu, sehingga kita tetap bisa sadar diri, dan kalau memang nilai kita nggak sebegitu besarnya di dunia kerja, kita bisa sadar diri dan juga bisa try to improve. Satu hal yang aku sadari bahwa akhir-akhir ini banyak banget kejadian, aku baca di beberapa kasus-kasus yang terjadi di Batam actually, banyak banget yang terjebak di pekerjaan yang ilegal. Sebenarnya hal ini yang aku pengen banget warning sama kalian, jangan sampai karena sedang cari kerja dan sedang butuh banget, jadi kita tuh mengesampingkan yang namanya logika, dan juga tergiur sama iming-imingan yang too be good to be true gitu, yang memang terlalu indah, terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. It will not be happen guys. Kalau kalian bisa kerja di luar negeri dengan gaji yang puluhan juta, kalian nggak perlu punya kualifikasi yang wah, is okay, itu bisa kayak
menyengsarakan hidup kalian sendiri suatu saat nanti. Karena aku banyak banget dengar cerita kalau banyak yang ngambil job di sana, di negara apa ya kemarin, Kamboja atau pokoknya negara-negara ilegal gitu yang melegalkan judi online, dan mereka kebanyakan jadi admin judi online dan diiming-imingi gaji yang super fantastis, yang membuat kita kayak ngerasa, wah kalau aku kerja di sini sebulan 12, setahun aku bisa punya duit segini, aku bisa membantu orang tua. No, enggak. Kalian nggak bisa bantu orang tua kalian, kalian malah menambah beban, kalian malah membuat orang tua kalian semakin pusing gitu. Jadi pikir lagi sekali, 2 kali, 3 kali, jangan sampai terjebak di jebakan Batman, karena itu nggak cuman mengancam karir kalian dan juga keluarga kalian, dan itu juga akan mengancam nyawa kalian. It's kinda scary, right? Demi iming-imingan gaji yang luar biasa, kamu mempertaruhkan diri kamu dan nyawamu di negara orang. It's not worth it sih. Di sini aku tetap ingatkan kalau kita memang harus punya apa ya, punya bab bersyukur sih. Mungkin kita ngerasa, aku pernah juga di titik dimana aku merasa I'm the worst person in this world. Aku adalah orang paling gagal. Aku nggak punya apapun yang bisa aku banggakan. But trust me, sebenarnya kalau kita sadar gitu ya, sadar sekeliling kita, sebenarnya kita cukup blessed gitu. Hal-hal yang kita tidak syukuri itu adalah hal-hal yang tidak kita miliki. But you can see what else around you that you own now. Kayak aku waktu itu sadar bahwa oh, aku ternyata punya orang tua yang baik, aku ternyata masih bisa afford untuk bayar kosan, makan, ya walaupun bukan makan yang mewah gitu ya. Dan juga I know that I have a lot of things around me. Kayak waktu itu aku punya kucing banyak, kayak wah ternyata kucing ini masih Allah titipin sama aku. That means I can aku masih bisa handle mereka, aku masih bisa kasih mereka makan berarti, dan mereka membawa aku banyak kebahagiaan yang aku secara sadar nggak sadar kalau ternyata it's probably something grace atau sesuatu yang Allah titipin ke aku. Dan ternyata mungkin dari sana Allah sedang nitipin kayak kamu nggak sendiri loh, di sini ada hal-hal atau orang-orang ataupun binatang-binatang yang bisa tetap menghibur kamu loh gitu. Dan sekarang waktunya kita melihat sekeliling kita dulu, apa hal kecil yang bisa kita syukurin, dan tetap kita syukuri sampai suatu saat Tuhan membuka jalan yang baik untuk kita, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, dan juga kita bisa menjadi orang yang ideal, orang ideal yang ingin kita wujudkan itu gitu. So yeah, itu sih. But sebenarnya aku nggak meriset secara dalam kenapa kita susah banget cari kerja, but nggak bisa dipungkirin juga hal-hal yang aku mention sebelumnya, kalau ternyata di Indonesia memang tenaga kerja membludak itu karena bonus demografi dan banyaknya tenaga kerja yang juga sedang cari kerja. Itu one of the reason gak sih kenapa kita bisa susah banget dapat kerja sekarang ini gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang gak setuju kalau mereka bilang kayak oh kamu gak dapat kerja itu ya karena kamu malas aja gitu untuk upgrade diri. Oh kamu gak dapat kerja itu ya mungkin karena kamu dulu nggak mau sekolah gitu, atau nilai-nilai kamu jelek, atau kamu kurang rajin untuk nyari-nyari kerjaan, atau kamu milih-milih kerja gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin juga hal itu bener loh, karena banyak teman-teman yang masih muda yang sebenarnya punya mimpi besar gitu untuk bekerja di tempat yang bagus, untuk punya karir yang lebih bagus, tapi mereka mau nggak mau harus kerja di
apa ya, di pekerjaan yang mereka bisa lakukan sekarang. Mungkin mereka kerjain hal-hal yang mereka sebenarnya nggak suka, tapi nggak ada hal yang bisa membantu mereka untuk keluar dari hal itu gitu. Jadi kayak mau nggak mau mereka harus melakukannya demi untuk terus berlanjut, untuk terus hidup, untuk terus melanjutkan kehidupan ini. So that's why aku kadang mikir kayak nggak bisa sepenuhnya 100% kita menyalahkan para pencari kerjanya aja, karena ada beberapa poin dimana orang-orang itu udah melakukan hal yang terbaik. Mungkin dia udah effortnya 100% banget untuk cari kerja, tapi ternyata karena hal-hal yang aku mention tadi, dan mereka nggak bisa, ya tetap nggak bisa mencari kerja semudah itu gitu, nggak bisa tetap achieve levels yang orang lain ekspektasikan atau orang tua kita ekspektasikan. So kadang tuh aku ngerasa kayak sangat pressure banget di dunia kerja sekarang, dimana kita dituntut kayak lu selesai kuliah, lu harus enggaknya jadi PNS ataupun kerja di perusahaan yang bonafit atau kerja di BUMN, yang dimana untuk mengachieve itu tidak semudah itu, Ferguson gitu kan. Karena untuk mengachieve itu dengan banyaknya saingan ini, dengan mungkin birokrasi kita yang cukup tidak sebagus itu, sehingga membuat satu dan lain hal kita sulit untuk mencapai itu, karena tidak akan semudah itu gitu. So hal yang bisa kita lakukan ya, we're doing our best, of course. Pasti kita akan melakukan hal yang terbaik untuk kita, yang bisa kita lakukan, dan let Allah do the rest. Biarkan Allah menuntun kita jalan di mana sebaiknya kita ditempatkan gitu. Karena aku sadar kalau kadang semua ekspektasi dan juga ambisi kita yang sungguh besar itu ternyata Allah nggak ridho di sana. Ternyata ada hal yang ternyata baik banget untuk kita, tapi kita nggak sadarin. Mungkin di video kali ini aku ingin memberi semangat dan juga memberi sedikit motivasi untuk kita semua untuk tetap hidup, untuk tetap waras, untuk tetap jangan terlalu keras sama diri kalian sendiri, karena everything will be okay. Semua fase ini kita akan jalanin, kita akan lewatin. Suatu saat kalian akan ngeliat ke belakang, kayak kalian akan merasa, kenapa sih aku lebay banget ya, kenapa aku bertindak selebay itu, karena at the end of the day kalian akan sadar kalau semua itu akan baik-baik aja gitu. Kayak dulu waktu aku SMA, aku pernah dapat nilai 50 dari 100 dan aku stres berat, sampai overthinking, sampai orang-orang di rumah aku cuekin, sampai aku overthinking banget deh, lebay gitu ya. Ternyata at the end of the day aku sadar kalau nilai 50 itu tidak mencerminkan apapun di masa depanku. Itu tidak berarti apapun gitu, tidak mempengaruhi apapun di masa depanku. Terus aku mikir kayak, kenapa lebay banget sih aku waktu itu, selebay itu, se-overthinking itu, menyiksa diriku sendiri karena hal yang ternyata di akhir cerita nggak ada pengaruhnya gitu. So it's not worth it guys, itu nggak worth it banget untuk kita gitu ya. Thank you so much guys sudah nonton videoku kali ini. Maaf banget karena videonya nggak ada prepare, but I hope you get all of my points. I hope kita selalu bisa semangat dan juga tetap menjalani hidup ini sebagaimana mestinya. Pasti kita selalu harus melakukan yang terbaik. And I'll see you in the next video. Bye.